Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan mengenai penyelesaian program linear menggunakan metode simplex. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Abdullah Faiz Rahman dengan 1918101106 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika. Jadi kita masuk ke persoalannya. Di sini soalnya yaitu seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar sendiri membutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue apem itu dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadarnya dijual dengan harga Rp300 per buah dan kue apemnya dijual dengan harga Rp500 per buah, tentukan pendapatan maksimum yang dapat diperoleh oleh pembuat kue tersebut. Kita masuk ke proses perhitungannya. Sebelumnya kita tentukan dulu variabel keputusannya. Di sini saya buat nilai X1 itu merupakan kue dadar dan X2 itu kue apem. Dan untuk persediaan tadi sesuai dengan soal didapatkan 8 kg untuk tepung dan 2 kg gula pasir. Dan kebutuhannya di sini tepungnya itu 20 gram dan 50 gram. Untuk gula pasirnya kebutuhannya itu 10 gram dan 5 gram. Jadi ini kan beda satuan ya, itu kilogram dan gram. Untuk memudahkan kita mengerjakan nanti, kita rubah dulu nih satuan kilogram ke gram, dan kedapatan untuk persediaan tepungnya itu sebanyak 8.000 gram dan gula pasirnya kita dapatkan 2.000 gram ya. Setelah kita tentukan variabel keputusan, selanjutnya kita tentukan fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Yang pertama kita tentukan dulu fungsi tujuannya, yaitu di sini kita menggunakan harga yang ditentukan yang dibuat oleh pembuat kue, yaitu 300x1 ditambah 500x2. Untuk fungsi kendalanya ada dua, yaitu kita ambil dari kebutuhan untuk membuat kue. Yang pertama itu 20x1 ditambah 50x2 kurang dari sama dengan 8000, dan kedua itu 10x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 2000. Dan di sini nilai X1 dan X2 nya itu lebih dari sama dengan 0. Setelah kita cari nih fungsi tujuan dan kendalanya, selanjutnya kita rubah dulu ke dalam bentuk standar agar kita bisa kita hitung menggunakan program linear ya. Sebelumnya ini kan fungsi tujuannya kan agar kita tidak merubah nilai dari fungsi tujuannya, kita gunakan 0 sebagai koefisien S1 ini sendiri. Ini adalah slack atau biasanya kita sering sebut ada variabel pembantu ya. Di sini fungsi tujuannya kita gunakan S1 dan S2, berarti fungsi tujuannya 300S1 tambah 500S2 tambah 0S1 tambah 0S2. Untuk fungsi kendalanya kita juga gunakan variabel pembantu slack di sini. Untuk variabel untuk fungsi kendalanya yang pertama, fungsi kendala pertama kita gunakan S1, dan untuk fungsi kendala kedua kita gunakan S2 ya. Nah, di sini nilai X1 S2 nya itu lebih dari sama dengan 0. Lanjut ke tabelnya. Nah, di sini merupakan label dari apa yang kita cari tadi, fungsi kendala dan fungsi tujuannya ya. Nah, yang pertama di sini ada pada baris CJ. Ini baris CJ ini merupakan baris fungsi tujuan tadi ya, yang sudah kita cari fungsi tujuan dalam bentuk standar ya ini ya. Ada S1 S2 nya nih. Nah, untuk JB sendiri ini kolom CB ini merupakan kolom koefisien dari basis yang akan kita gunakan. Basisnya ini pertama kita gunakan basis S1 dan S2.
Nah, kenapa kita gunakan S1 S2? Karena bisa kita lihat di sini pada basis S1 S2 ini adalah identitas ya, 01 10 ya, identitas, makanya kita gunakan basis S1 dan S2. Nah, berikut ini merupakan sama seperti tadi ya, pilihan tadi ya, hanya saja di sini kita sudah melalui proses perhitungan saja ya. Nah, di sini dapat kita lihat, pertama kita cari nilai dari ini ZJ min CJ, ini kita cari terlebih dahulu nilainya. Nah, gimana cara mencarinya? Cukup mudah sekali. Dan untuk mencarinya, yang pertama kita kalikan kolom X1 dengan kolom CB ini ya. Nah, habis itu kita jumlahkan ini ya. Misalkan ini 20 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. Nah, 10 kita kalikan dengan 00, habis itu kita jumlahkan hasil perkalian tadi 0 tambah 0. Setelah itu kita kurangi dengan ini fungsi tujuannya, yaitu 300 ya, berarti kita dapatkan 300. Berikut juga sama dengan untuk pada kolom S2 nih ya, sama juga untuk mencari ZJ min CJ nya ini ya. Setelah kita cari, selanjutnya kita lihat nih di dalam baris ZJ min CJ ini mana yang memiliki nilai negatif terbesar. Nah, di sini dapat kita lihat negatif terbesarnya yaitu pada ini ya, kolom X2 ini yaitu min 500 ya. Berarti ini nanti kita pakai untuk mencari rasio ya, ini ya. Nah, selanjutnya kita cari nih ya rasionya nih. Rasionya gimana carinya? Cukup mudah juga. Kita membagi hasil dari membagi RHS dengan ini X2 nih ya, kita bagikan kolomnya. Ini berarti dari 8000 kita bagi dengan 50, kita dapatkan 160, dan 2000 kita bagi dengan 5, kita dapatkan 400. Setelah kita dapatkan semua, kita menggunakan metode Gauss-Jordan ya. Di sini dapat dilihat B1 dikali 1/50 ini maksudnya kita kalikan pada basis 1 ini ya, baris basis 1 yaitu 1 ini dengan ini B1 kali 1/50. Saya contohkan ya. Di sini dapat dilihat yaitu 20 pada basis 1 ya, yaitu 20. Kita kalikan dengan 1/50 sehingga didapatkan yaitu hasilnya 2/5. Dan ini juga berlaku juga untuk baris-baris berikutnya yang di basis 1 ya. Untuk basis 2 ini beda ya, berbeda dengan tidak menggunakan yang tadi, tetapi pakai ini ya, B2 min 5 kali B1 ini buat untuk basis kedua ya. Sama untuk perhitungannya, kita masukkan ini B2 nya 10, habis itu dikurangi 5 dikali B1, B1 nya 2/5, 2/5 dikali 5 itu hasilnya 2, 10 dikurangi 2, 8. Berarti untuk berikutnya ini akan berubah nilainya menjadi 2/5 ini, berarti 2/5, dan bawahnya ini akan menjadi 8 ya. Ini juga berlaku sama prosesnya untuk baris ini berikutnya pada basis tersebut ya, beda juga nanti ya. Baik, sudah kita melakukan ini ya tadi proses Gauss-Jordan, kita dapatkan ini ya, ambil berikut ini ya, kita dapatkan. Nah, di sini dapat kita lihat sendiri, ini merupakan hasil dari perhitungan tadi ya, 2/5 dan 8, dan seterusnya. Ini juga hasil dari perhitungan menggunakan metode Gauss-Jordan ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya sama, kita cari dulu nilai dari ZJ per CJ setiap kolomnya ya, kita cari dulu. Caranya juga sama, yang kita kalikan antara X1 dengan JB ini, habis itu kita jumlahkan, yaitu kita kurangi dengan variabel ini, fungsi dari tujuannya ya. Kita dapatkan 100, dan ini juga berlaku untuk seterusnya ya. Nah, setelah kita ketahui nilainya ya, kita ketahui, habis itu kita cari nih yang memiliki nilai minus ya. Ini kan minus ya, berarti
masih belum optimal ya, kita lakukan lagi nanti prosesnya. Ini berarti yang memiliki nilai negatif ini hanya 100 ya. Berarti untuk mencari rasionya, rasio yang baru itu kita bagi RHS dengan 1 ya. Kita bagi semua. Ini juga 1200 dibagi dengan 8 ini ya. Nah, sama. Dan dapatkan hasilnya 400 sama 150. Dan sudah kita melakukan proses ini sama ya, menggunakan metode Gauss-Jordan ya. Nah, untuk B2 untuk hasil 2. Nah, sebelumnya kita lihat di rasionya ya. Yang memiliki nilai terkecil kan 150 ya. 150 ya. 150. Berarti nanti ini S2-nya kita keluarkan. Kita ganti dengan ini. Kita ganti dengan X1 nanti ya. Pada basisnya ya kita gantikan ya. Jadi kita keluarkan, kita gunakan basis baru yaitu X1 nanti. Dengan selanjutnya kita untuk penghitungan selanjutnya kita melakukan sama, melakukan metode Gauss-Jordan ya. Di sini B2 kali 1/8 ini untuk basis kedua. Berarti ini nanti pada basis kedua nih ya, S2 itu B2 nya kan 8 dikali dengan 1/8, berarti nanti hasilnya kan 1. Berarti nanti ini hasilnya 1. Nah, ini juga sama untuk basis 1 ya, sama juga setengah dikali B2, B2 nya 1, berarti 2/5 bagi B2, B2 nya dapat 1, berarti masih tetap 2/5. 2/5 dikurangi B1 nya ini kan 2/5, berarti 2/5 kurang 2/5 berarti nanti jadi 0 ya. 0. Proses tadi ya menggunakan metode Gauss-Jordan ya. Kita dapatkan ini label ini nih, kita dapatkan ini. Dapat kita lihat sendiri di sini. Dapat kita lihat di sini pada baris ZJ min CJ ini tidak ada nilai negatif ya, berarti dapat kita simpulkan ini udah optimal ya. Udah optimal. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita untuk mencari ZJ min CJ sama, kita kalikan dulu ini dengan ini, kita kalikan juga, habis itu kita jumlahkan, setelah itu kita kurangkan dengan fungsi tujuannya ya. Nah, kita dapatkan 0 dan juga berlaku juga sama ini ya, terusnya juga sama. Nah, setelah itu kita dapatkan ya, kita dapat simpulkan ya bahwa pada S1 itu S2 ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dalam basis ini tidak ada ya, basis ini S1 juga tidak ada ya, udah diganti ya, jadi udah berubah jadi 0 ya. Nah, untuk X1 nya ini kita dapatkan 150, dan untuk S2 nya kita dapatkan 100 ya, 100. Dan kita substitusikan S1 dan S2 ini ke dalam tadi ya, fungsi kendala yang berbentuk standar tadi ya, udah kita rubah ke bentuk standar. Kita substitusikan 300 dikali 150 ditambah 500 kali 100 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0, kita dapatkan hasil 95.000 nih ya. Nah, dari sini udah nih kita dapatkan nih simpulan yang pada persoalan kali ini. Melakukan proses tadi ya, lumayan panjang ya, kita dapat simpulkan. Jadi untuk mencapai pendapatan maksimum yaitu tadi sebesar Rp95.000 ya, maka pembuat kuenya itu harus membuat kue dadar itu sebanyak 150 buah dan kue apemnya sebanyak 100 buah ya. Tadi merupakan hasil dari presentasi kami ya, presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata atau salah perhitungan. Jika ada kesalahan atau saran pertanyaan, silakan
chat ya, atau tuliskan di kolom komentar ya. Thank you for watching. See you again.